Dan kita menemukan ada 7 perusahaan yang diduga bertanggung jawab. Nah, atas hancurnya banyak fasilitas umum dan meninggalnya banyak sekali orang. Kita sebutkan beberapa di antaranya ya. Tapi kalau boleh menyela Pak Guru, ini apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang bisa kita tuju yang bertanggung jawab? Seperti kejadian di Sidoarjo, kita bertanggung jawab kepada perusahaan yang bertanggung jawab. Apakah yang akan Pak Guru sebutkan ini adalah perusahaan-perusahaan yang diduga bertanggung jawab? Diduga, dan ini tudingannya dari Walhi ya. Tudingannya dari Walhi. Dia menyebut ada 7. Yang pertama itu adalah PT Agincourt Resource Tambak Emas. Nah, yang tadi yang gede itu. Nah, itu sebenarnya ngabisin 300 hektar tutupan hutan. Jadi bukan sekian ribu seperti yang tadi disebutkan, itu adalah gabungan dari semuanya. Nah, ini sekian ratus dan sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Itu yang pertama. Saya mau ngomong sesuatu tapi takut keceletot ya. Karena ada banyak informasi asal di situ ya. Kemudian yang kedua, PT North Sumatra Hydro Energy NSHE PLTA. Ini ngambil 350 hektar tutupan hutan di sepanjang 13 km daerah aliran sungai. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Nah, itu mungkin sampai 13 km gitu. Nah, inilah yang paling dituding, yang gelondongan kayu gitu, terus lumpur, itu kan airnya lumpur gitu ya. Nah, itu yang paling dituding itu adalah perusahaan North Sumatra Hydro Energy atau NSHE begitu. Kemudian yang paling besar, perusahaan yang paling besar itu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. Nah, ini dari sini tuh nggak terlalu kelihatan. Karena apa? Karena yang dicaploknya itu ribuan hektar. Bahkan yang bagi koridor satwanya aja yang diambil itu sekitar 1.500 hektar hutan diubah menjadi tanaman industri, tanaman eukaliptus, makanan koala. Nah, ini yang Toba Pulp Lestari. Nah, iya. Gimana? Ya, itu kantornya. Nah, ini paling gede. Dan perusahaan ini, 1, 2, 3 perusahaan ini itu adalah perusahaan yang paling banyak ribut sama masyarakat. Khususnya yang nomor 3, yang PT Toba itu bukan hanya kali ini. Sebelum-sebelumnya itu ada longsor, ada beberapa bencana, kemudian ada banyak komplain, ada banyak sengketa lahan dan sebagainya yang melibatkan perusahaan ini, perusahaan Paluhut. Jadi silahkan cek Baraya di Google, coba misalkan googling sekarang PT Toba Pulp Lestari. Nah, konflik. Baru 1 hari yang lalu. 2 hari yang lalu Bu Bina Sudin ancam 2 hari yang lalu. Iya, jadi kita tidak menuding bahwa dia pelakunya atau perusahaan itu pelakunya, tapi kita menjelaskan bahwa perusahaan ini tuh kontroversial terus dan tersandung kasus-kasus ya, khususnya kasus besar yang kali ini. Nah, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lain, tapi perusahaan itu ya agak kecil-kecil. Bukan agak kecil-kecil, tapi dampaknya tidak sebesar yang 1, 2, 3 itu gitu ya. Di antaranya adalah PT Pahae Julu Mikro Hydro Power, kemudian PT Sol Geothermal Tapanuli Utara, PT Sago Nauli Plantation, dan PT PN3. Iya, PT PN3 ya. PT PN3 Batang Toru Estate. Jadi di sini tuh ada yang anak perusahaan BUMN, ada PLN gitu kalau nggak salah, terus Indonesian Power kalau nggak salah, pokoknya yang pembangkit listrik itu juga di sini bersengketa. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi penyebab. Sekali lagi Baraya, kita tidak menuding, tetapi bencananya sudah terjadi dan kita tuh nggak mau kejadian seperti ini tuh terjadi lagi. Kita tuh sedang krisis ekologis, kita tuh sedang krisis iklim, dan kalau kita lihat Sumatera ini tuh sudah rusak parah Baraya. Sudah susah. Coba kalau kita lihat Kalimantan tuh penuh dengan penambangan dan itu kelihatan dari satelit. Mau dicek? Boleh. Coba kalau yang Kalimantan. Nah, di sini nih, di sini. Nah, coba up. Nah, random aja pencet yang di sini nih. Nah, klik. Tuh. Ke atas lagi. Bukan zoom out.
Nah, ini kan penambangan. Nah, ini nih. Nah, ini yang bentuknya gini-gini, pertambangan. Botak ini. Nah, ini botak. Gundul, coba ke sebelah sininya. Yang tadi, ini kan mau dibotakin semua. Tuh, tuh, tuh. Tuh, oh ini mau jadi sawit, ini mau jadi sawit lagi ternyata ya. Coba menjauhnya gitu. Nah, ini jelas penambangan. Terus yang putih ini penambangan juga. Tuh, ini udah botak, ini udah botak. Kemudian, ya pokoknya mah di Kalimantan udah kayak gini. Jadi kalau saya kan suka jalan-jalan keluar pulau tuh lihat pesawat, dari pesawatnya kelihatan itu. Nah kalau Kalimantan begini kerusakannya ini sawit kelihatan tuh. Nah, jadi kalau Baraya menganggap bahwa wah Indonesia masih hijau, cek lebih detail lagi, kita akan menemukan banyak sekali masalah-masalah yang besar. Kalau Jawa udah nggak ketolong. Jawa kalau kita lihat udah nggak ketolong, tapi balik lagi Baraya intinya kita bukan mau memprovokasi bukan apa, tapi kelestarian lingkungan hidup kita tuh sangat terancam, dan ketika lingkungan itu terancam, faktanya itu adalah bahwa kita tuh hidup di dalam dan menjadi bagian dari lingkungan. Jadi kalau lingkungannya rusak, kita tuh benar-benar ikut menderita. Kalau nanti banjir bandang, kalau nanti ada kekeringan, itu semuanya itu bukan hanya berdampak pada hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sana, tetapi juga pada kita sebagai manusia. Jadi tolong video ini jadikan sebagai peringatan agar kita semua bisa lebih baik untuk memperlakukan lingkungan.